Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah laka ya Rasulullah, wa li jami' man itaba'dinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan minhum ila hadratus Syekhil Akbar Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لتقربنا إلى الله تعالى لمحبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا وسعا لصحة أجسادنا وقلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا وباطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض والأسقام ولمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله وبأسرار الفاتحة. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره وأفاض علينا من بركاته وبكم آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qawmuh, adapun para salik atau para sufi. Salik itu adalah orang yang menempuh perjalanan rohani kepada Allah. Aktivitasnya disebut dengan suluk, perjalanan rohani. Orangnya disebut sebagai salik, orang yang menempuh jalan rohani. Al-qawmu, adapun para salik atau para sufi, la yatakallamuna, ialah tidak berbicara mereka, fi dafatirihim, di dalam buku-buku mereka, illa bi ba'dhi ma, kecuali sebagian sesuatu, syahadu yang menyaksikan itu mereka terhadap itu ba'dhi ma, bi basairihim, dengan mata kepala mereka. Nah, gini ya. Ada kalanya mata kepala itu dipengaruhi oleh mata hati. Kalau mata hati orang itu tajam, alias sanggup menyaksikan Allah Ta'ala lewat segala sesuatu, maka itu kadang berimbas ke mata kepala, tajamnya penglihatan itu. Jadi yang dimensi zahir itu dipengaruhi oleh dimensi batin. Sama ketika kita memiliki kecintaan, keikhlasan dalam hati, maka wujudnya adalah diantaranya gerakan-gerakan jasad. Berarti jasad dipengaruhi oleh kekuatan rohani. Termasuk kepatuhan kita itu diantaranya dibuktikan dengan adanya kepatuhan jasad. Contoh, sekarang kita sedang menahan lapar dan haus alias berpuasa. Nah, dari mana datangnya gerakan jasad ini untuk menolak makan dan minum dan segala yang membatalkan? Dari mana datangnya? Dari hati.
dari hati. Jadi yang ada di dalam hati itu mempengaruhi tindakan-tindakan jasad. Sama. Pandangan mata batin yang cemerlang bisa mempengaruhi pandangan mata kepala. Contoh ya, Sayyidina Umar sedang berkhutbah di Madinah. Sementara ada pasukan Islam yang sedang bertempur di Persia. Nah, dari atas mimbar itu, Sayyidina Umar bisa menyaksikan tentara-tentara Islam yang terdesak di Persia. Padahal ya jauh loh ya. Jauh. Jarak antara Madinah ke Persia itu jauh. Sudah lain negara itu. Sudah lain negara. Nah, karena Sayyidina Umar menyaksikan pasukan-pasukan Islam terdesak, langsung Sayyidina Umar itu berbicara dari mimbar itu. Ya Sariya ilal jabal, ilal jabal. Ayo pergi ke gunung, naik untuk menyelamatkan diri kalian. Loh, kok bisa loh penglihatannya setajam itu? Berarti apa? Berbagai penghalang yang berupa tembok, pohon, gunung semacamnya itu ditembus. Dari mana datangnya ketajaman mata kepala itu? Itu dari adanya ketajaman mata hati. Gitu. Jadi karena itu, kalau kita tajam mata hati, kita peka. Peka terhadap sesuatu itu peka. Oh ini gini, oh ini gini, ini gini. Peka. Makanya kalau kita warna sowan ke orang-orang yang istimewa di hadapan Allah Ta'ala itu, tanpa kita perkenalkan diri kita, mereka tahu nama kita. Dari mana taunya? Oh nggak pernah kenalan kok. Gitu loh. Saya ya, sowan ke Gus Lutfi, ke Bintara Lutfi di Pamekasan. Selama sowan itu, saya tidak pernah naik mobil. Tidak pernah naik mobil waktu itu. Tapi kemudian, beliau mempersiapkan mobilnya, minta saya yang nyopir. Dari mana beliau tahu kalau saya bisa nyopir? Dari mana tahu? Nah, itu dari kepekaan. Jadi kalau mata batin kita peka, maka itu berimbas ke mata kepala. Sehingga banyak di antara para wali itu yang ketika kedatangan tamu-tamu itu tidak usah bilang keperluannya apa. Sudah diketahui. Kenapa? Peka. Dilatih dengan adanya kepekaan terhadap Allah. Allah Ta'ala yang dikatakan oleh para sufi berada di mana-mana, mestinya kita rasakan. Kalau kita sudah bisa merasakannya, maka hati kita bertambah peka. Kalau bertambah peka itu, maka orang akan senantiasa dalam kondisi sadar. Dan kalau sadar, gak mungkin bisa ditipu. Gak mungkin. Orang-orang yang kena tipu itu karena lalai itu. Nah, kalau peka hatinya, oh si penipu berjalan kontak di sana, udah ketahuan ini penipu ini. Udah ketahuan. Jadi mata batin atau kekuatan batin mempengaruhi kekuatan lahiriah kita. Karena itu, kenapa yang harus kita garap itu dimensi batin yang kita garap. Dimensi lahir, dimensi jasad, ya kita garap juga untuk bisa mendukung dimensi batin. Itulah. Kalau tidak kita garap dimensi lahiriah, sementara ada perintah dari dalam, terus muncul adanya ketidaksanggupan. Jadi berarti Islam itu mengajarkan bagi kita untuk merawat dimensi batin dan dimensi zahir. Tapi pastikan dimensi batin itulah yang semestinya menjadi nakoda, menjadi supir bagi kehidupan umat manusia. Sehingga jasad itu patuh. Jasad itu patuh. Karena itu disebutkan, seorang laki-laki sejati itu adalah dia yang akalnya di depan, rohnya di depan, nafsunya di belakang. Kalau begitu, nafsu pasti tunduk, ngikutin. Nah, sementara orang
yang tidak memiliki kehebatan batin, orang-orang yang lebih banyak dikuasai oleh angkara murka, itu nafsunya di depan, sementara roh dan akalnya disuruh bermakmum di belakang. Wow, bermakmum kepada begundal, hancur, bermakmum kepada begundal. Jadi jangan sekali-kali nafsu amarah, nafsu buruk itu kita jadikan imam di dalam perjalanan hidup kita, jangan. Itu taruh di belakang itu. Kalau tidak mau tunduk, ditaruh di belakang, pengkot, Pak. Taruh di belakang. Nah, orang-orang yang karena pengaruh mata tajam batinnya itu akhirnya mata kepalanya juga menjadi tajam, itu seringkali oleh Allah Subhanahu wa taala diperlihatkan hal ehwal yang merupakan bentuk dari kemahaagungan Allah taala. Diperlihatkan. Kadang diperlihatkan ada malaikat melintas gitu. Kadang diperlihatkan ada ruh para wali datang, diperlihatkan. Nah, sebagian dari yang diperlihatkan itu sebagian aja, itu kadang dibicarakan di dalam buku-buku mereka, kadang dibicarakan di dalam ceramah-ceramah mereka, kadang. Lebih banyak tidak. Lebih banyak yang tidak diceritakan. Kenapa? Karena orang-orang wali itu berhitung tentang perkara manfaat dan tidaknya. Berhitung perkara manfaat dan tidaknya. Kira-kira manfaat enggak sama orang yang mendengarkan, atau manfaat enggak sama orang yang membaca kitab-kitabnya. Kalau si wali itu mengarang kitab-kitab, kira-kira bermanfaat. Ada loh ya, seorang wali itu menulis apa yang disaksikan yang tidak dipahami oleh kebanyakan orang. Jadi tulisannya itu terlampau tinggi untuk kebanyakan orang, karena menulis adanya berbagai kemahan Allah Ta'ala yang disaksikan. Ditulis. Akhirnya ketemu Nabi Khidir bilang, bakar saja itu kitabmu, bakar. Gak ada gunanya itu. Jadi apa gunanya ketika sebuah kitab ditulis tapi tidak komunikatif dengan para pembacanya? Hanya membuat bingung para pembacanya. Apa gunanya kan itu? Apa gunanya? Nah, ketimbang membuat bingung para pembaca, maka diperintahkan untuk dibakar. Bakar. Ada yang diperintahkan untuk ditenggelamkan di Sungai Tigris di Baghdad itu. Jadi kayak gitu. Jadi hanya sebagian saja yang kira-kira bermanfaat itu ditulis atau dibicarakan. Makanya di dalam menulis kitab Matsnawi, walaupun kitab Matsnawi itu tebal, terdiri dari 6 jilid ya, itu seringkali Maulana Rumi itu menghentikan pembicaraannya. La nihayata lihadzal kalam. Enggak ada habisnya ini kalau saya teruskan ini. Enggak ada habisnya. Jadi memang sengaja dihentikan. Atau seperti dalam kitabnya Syekh Abdul Karim Al-Jili ya, Al-Insanul Kamil fi Ma'rifatil Awakhir wal Awail. Di dalam kitab itu beliau mengatakan, saya berjumpa dengan kelas-kelas malaikat yang jauh lebih tinggi derajatnya ketimbang malaikat Jibril. Tapi untuk ditulis di sini, apa gunanya juga toh engkau tidak paham kok. Jadi ketika mau ditulis di kitabnya itu digagalkan. Nah, apa gunanya nanti? Nanti cuman nyari saya untuk tanya-tanya. Jadi banyak adanya berbagai macam fenomena yang tidak disaksikan oleh orang lain, disaksikan oleh mereka. Itu banyak. Sehingga dengan demikian perlu dibatasi apa yang bisa disampaikan, apa yang bisa ditulis itu perlu dibatasi itu. Akan melahirkan banyak kontroversi kalau tidak dibatasi. Terus ya, lagi juga ya, kenapa kok sebagian
yang disampaikan baik lewat ceramah maupun lewat tulisan, karena sebenarnya ya nggak tanggung-tanggung. Para sufi, para wali itu diberi kemampuan oleh Allah Ta'ala untuk menampung hadiratnya, dan hadiratnya tidak bertepi. Nah, ketika misalnya hadiratnya itu berfirman lewat orang itu juga tidak ada batasnya. Itu juga tidak ada batasnya. Sehingga berarti apa? Berarti di hadapan kita ini ada samudra rahasia ilahi membentang, tidak ada tepinya. Kalau kita sadar bahwa kita sedang berada di tengah hamparan luas kemahaan Tuhan, maka kita akan bisa merasakan ibadah yang lebih asyik lagi. Lebih asyik lagi. Kenapa? Karena berada nggak tanggung-tanggung di tengah hamparan luas ketidakterhinggaan Tuhan. Jadi kita akan mendapatkan energi lebih dengan cara menghayati seperti itu. Sehingga ibadah-ibadah kita itu tidak kusam-kusam. Apa ada ibadah yang kusam? Ya banyak. Ibadah yang seperti enggak mati enggak hidup itu kusam. Enggak ada greget rohani sama sekali, kusam itu. Kusam. Seperti tembok lama tidak dicat ulang itu loh. Kusam. Makanya jaddidu imanakum, sabda Nabi itu. Perbarui iman kalian. Biar apa? Biar enggak kusam. Jadi kalau kita menyaksikan rohani kita sudah mulai melempem, lakukan tindakan-tindakan yang bisa menjadikan iman kita segar bugar kembali. Jangan terus dibiarin. Jadi kita menyaksikan rohani kita kusam, ya, sudah melempem, enggak jelas, maju tidak, mundur tidak, enggak jelas itu loh. Nah, itu lakukan adanya ikhtiar-ikhtiar untuk memperbaharui adanya kekuatan rohani lagi di dalam diri kita. Lakukan itu. Artinya apa? Jangan pernah kita merasa cukup dan merasa puas dengan kondisi rohani yang tidak mengalami kemajuan. Jangan merasa cukup. Itu harus didobrak itu. Didobrak. Karena sesungguhnya tidak ada siapapun yang betul-betul pernah mencapai finish. Itu enggak ada. Bagaimana bisa mencapai finish? Wong kita menyembah Allah Ta'ala yang tidak ada finishnya kok. Gitu loh. Jadi terus bisa kita kelola sampai batas paling puncak di mana kita bisa menanggung keutuhan rohani kita. Kita usahakan, terus kita usahakan. Jangan katakan ini sudah sampai tepi. Jangan. Allah Ta'ala tak bertepi. Dan orang-orang yang sudah sampai kepada hadiratnya, sesungguhnya mereka sedang baru memulai perjalanan di dalam Allah. Dan perjalanan di dalam Allah Ta'ala itu tidak ada batasnya, tidak ada tepinya. Jadi karena itu semangat rohani merupakan kenikmatan yang luar biasa. Ada beberapa tingkatan kenikmatan ya. Yang pertama yang paling rendah mutunya itu kenikmatan materi. Kenikmatan materi. Kenikmatan harta benda itu paling rendah mutunya itu. Tapi walaupun paling rendah, sekali orang merasakan nikmatnya kelezatan materi, ngejar terus itu. Bikin ketagihan itu. Bikin ketagihan. Padahal itu disebut paling rendah, tapi tetap orang ketagihan. Ketagihan. Karena itu jarang orang yang sudah memiliki tradisi kenikmatan sebagai orang yang sangat tercukupi, kemudian ketika sudah turun ke taraf yang jauh lebih rendah akan tetap bisa menikmati hidupnya. Jarang. Kalau yang kaya raya itu seorang sufi tetap bisa kembali ke titik nol lagi, tetap bisa. Tapi ketika orang yang kaya raya itu misalnya sudah sangat menikmati kelezatan-kelezatan materi dan memburu terus, kemudian dibikin ambruk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu jarang yang tidak mengalami stres. Kenapa? Biasa enak kok tidak enak, kan gitu loh ya. Biasa enak. Beda kalau kebalikannya, biasa tidak enak, wah itu bisa pasti menerima itu. Pasti menerima. Tapi kalau dari biasa enak terus menjadi tidak enak, apalagi terhalang sama sekali, itu bisa persoalan. Itu kegundahan di dalam batin manusia. Terus di atasnya kenikmatan materi itu ada apa? Kenikmatan ilmu.
Jadi ilmu itu ya, kayak membaca kitab semacamnya itu. Itu kalau sudah kita betul-betul memahami, kita nikmati, itu menjadikan kita lebih melahap lagi. Nikmat sekali. Lebih nikmat ketimbang kelezatan materi. Karena itu sampai banyak para ulama yang tidak menikah itu banyak loh. Kenapa? Dari saking nikmatnya memburu ilmu. Dari saking nikmatnya memburu ilmu. Jadi kenikmatan ilmu lebih hebat lagi, lebih menjadikan seseorang ketagihan. Ketagihan, ingin terus mencari. Terus di atasnya lagi yang paling puncak adalah kenikmatan rohani. Siapa orang yang sudah mencicipi anggur rohani, orang ini selamanya akan memburu jenis anggur itu. Itulah anggur yang tidak sama dengan anggur merah dan anggur hijau dalam kehidupan. Itulah anggur yang tidak ada padanannya di dunia ini. Apa itu? Anggur rohani. Karena itu di dalam puisi-puisinya Maulana Rumi disebutkan, tolong, penuhi lagi gelasku ini, oh Saki, penuhi lagi dengan arak rohani. Tolong penuhi lagi. Ya. Dan arak rohani itu tidak membutuhkan gelas sebenarnya, tidak membutuhkan mangkok. Itu cuma bahasa simbolik. Itu apa? Ketika orang itu betul-betul meresapi kenikmatan dekat dengan Allah Ta'ala. Itu yang disebut dengan anggur rohani. Itu lebih menjadikan siapapun merasa ketagihan itu. Itu paling berkelas itu. Kenikmatan paling berkelas. Itu yang disebut dengan sebagai pesta pora di puncak langit ketujuh sana. Jadi ya, ketika orang itu sudah diperankan oleh Allah Ta'ala, maka pembicaraannya tentang pengalaman keilahian tidak ada tepinya. Tidak ada tepinya. Sehingga kalau mesti ditulis tuh, itu akan melahirkan banyak sekali karangan-karangan. Saya ya, yang sebenarnya nggak ada apa-apanya di bidang keilmuan dibandingkan dengan para ulama itu. Saya tidak bisa membayangkan ya, dari membaca kitab-kitab itu akan ditulis menjadi berapa buku gitu loh. Akan ditulis menjadi berapa buku. Tidak membayangkan aku. Ini saja masih belum dijelaskan. Ini juga belum dijelaskan. Jadi kitab-kitab yang kita kaji di sini ini hanyalah merupakan bagian kecil dari kitab-kitab yang belum dijelaskan, yang belum diajarkan, yang belum kita baca, belum kita ngaji bersama, lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Kalau yang kita kaji kan, kalau Ramadan ini kan cuma 3. Hikamnya Ibn Arabi, tafsirnya Syekh Jailani, terus Masnawinya Maulana Rumi. Loh yang lain-lain tuh banyak itu. Kitab-kitabnya Syekh Junid, kitab-kitabnya Al-Halad itu. Kitab-kitabnya Imam Ghazali, banyak itu. Wah, ini kapan bisa dihabisi kan itu? Ya, gak bisa. Gak ada batasnya, gak ada tepinya. Padahal sudah tak usahakan ditulis jadi buku begini ini. Tetap saja masih lebih banyak yang tidak dituliskan. Jadi kenapa? Karena diperankan oleh Allah Ta'ala. Sehingga tidak bisa terbayang di manakah tepi keilmuan ini, di manakah pantai samudera keilmuan ini. Gak kelihatan. Tidak kelihatan. Apalagi masuk di dalam realitas rohani, makin luas, makin tidak kelihatan tepinya. Jadi kita menyembah Allah Ta'ala yang maha hebat. Dan kita di dalam hidup ini seringkali juga dilayani oleh Allah yang maha hebat itu. Dari saking kasih sayangnya Allah sampai terkesan Allah itu menjadi pelayan kehidupan kita. Oke ya, selamat menempuh petualangan rohani. Jangan biarkan kita mandek dan tidak melakukan adanya aktivitas apapun, tidak menempuh suluk. Jangan sampai kita diam, terus saja diam, tidak melakukan usaha-usaha untuk pendakian rohani kita. Jangan sampai.
lakukan langkah-langkah, lakukan dobrakan-dobrakan terhadap kejumutan rohani diri kita. Oke? Saya kira itu, moga-moga majelis kita, kajian kita ini bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Moga-moga hari-hari kita ke depan menjadi lebih mulia di hadapan Allah, lebih menjadi bermartabat di hadapan Allah dan berguna bagi kehidupan sesama. Moga-moga kita senantiasa sehat walafiat, dijauhkan dari berbagai macam bencana dan malapetaka, dijauhkan dari berbagai macam penyakit yang sulit obatnya. Moga-moga kita senantiasa dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan umur yang sangat bermutu. Moga-moga anak cucu keturunan kita bertakwa kepada Allah dan mengikuti tauladan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak kalah pentingnya, moga-moga negara kita ini diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari berbagai macam kehancuran, friksi, dengki, dan lain semacamnya. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.